Janji manis Simon Tahamata usai dipercaya jadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia bikin semua tercengah. Erick Thohir dan perwakilan FIFA SIDA SUGBK singgung soal rumput yang bikin FIFA bilang begini. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdong terbuka ingin tinggalkan NEC Nijmegen. Blak-blakan soal gaji besar di klub lain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut ini. Janji manis Simon Tahamata usai dipercaya jadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia bikin semua tercengah. Head of Scouting alias kepala pemandu bakat tim nasional, Timnas Indonesia, Simon Tahamata, mengaku senang bisa bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Simon berjanji dengan pengalaman yang dimilikinya, ia bisa menemukan bakat-bakat terbaik tanah air yang dapat membantu meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Simon Tahamata resmi diumumkan sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia, Kamis 22 Mei 2025. Dengan jabatannya itu, mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut akan mempunyai tugas penting di timnas Indonesia. Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Tahamata nantinya akan berhubungan langsung dengan pelatih timnas Indonesia putra dan putri berbagai kelompok umur. Tahamata mengaku sangat senang bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dia sudah tak sabar menanti untuk bekerja sama dengan para pelatih, terkhusus pelatih timnas Indonesia senior Patrick Kluivert. Sangat gembira bisa bergabung dan bekerja dengan kelompok yang luar biasa yang dipimpin oleh salah satu ikon sepak bola Patrick Kluivert, ujar Tahamata dikutip dari akun Instagram pribadinya, Simon_Tahamata, dikutip pada Jumat, 23 Mei 2025. Tahamata sendiri merupakan sosok yang dihormati di sepak bola Belanda, terkhusus Ajax Amsterdam. Dia tercatat mempunyai segudang pengalaman sebagai pelatih akademi serta pemandu bakat di berbagai klub sejak 1996 hingga 2024. Bermodal jam terbang tinggi, Tahamata menegaskan siap untuk memberikan segalanya di timnas Indonesia. Dia mengatakan ingin menulis sejarah bersama timnas Indonesia. Tak hanya tim senior, namun dari berbagai kelompok umur. Saya bersedia untuk menempatkan semua pengalaman saya di lapangan untuk mendukung strategi Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mengembangkan sistem sepak bola di negara ini, tegas Tahamata. Kami siap untuk menulis sejarah bersama dan saya, sebagai kepala pencari bakat untuk semua tim, pria dan wanita, tim utama dan pemuda, bersemangat untuk mengambil tantangan ini, tutupnya. Erick Thohir dan perwakilan FIFA SIDA SUGBK singgung soal rumput yang bikin FIFA bilang begini. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Timnas Indonesia sejauh ini memiliki catatan yang apik saat bermain di kandang. Di ajang ini mereka sukses menahan imbang Australia dan kalah dari Jepang. Kemenangan sukses didapatkan saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir melakukan kunjungan langsung ke SUGBK. Dia didampingi oleh perwakilan FIFA Theodor Giannikos. Mereka terlihat memantau dengan intensif markas skuad Garuda tersebut. Hari ini saya meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno bersama FIFA Director, Mr. Theodor Giannikos, tulis Erick Thohir. Beberapa aspek menjadi sorotan dua sosok tersebut. Sarana penunjang di SUGBK harus memiliki standar yang baik karena akan digunakan untuk pemain dan supporter. Selain itu, kondisi rumput juga menjadi perhatian karena ini yang paling krusial. Hal tersebut sempat menjadi masalah karena rumput di sana tidak siap bahkan mendapatkan kritikan dari pemain Jepang. Kali ini mereka memiliki waktu untuk berbenah dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Termasuk kualitas rumput dan fasilitas. Serta akses yang akan digunakan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Lanjutnya. Tentunya, hal tersebut akan diusahakan agar semua pemain bisa nyaman saat berada di sana. Kemenangan akan jadi modal penting untuk Indonesia menjaga asa menuju ke Piala Dunia 2025. Dia ingin tidak ada masalah untuk menggelar laga melawan Cina dan pertandingan bisa berjalan dengan baik. Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi terbaik. Saat menggelar pertandingan timnas Indonesia melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 5 Juni mendatang, tutupnya. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdong terbuka ingin tinggalkan NEC Nijmegen. Blak-blakan soal gaji besar di klub lain. Pemain berdarah Maulaboh, Aceh tersebut baru saja gagal mengantarkan NEC Nijmegen ke pentas Eropa musim depan. Kelvin Verdong dan kawan-kawan kalah dari FC Twente pada semifinal playoffs UEFA Conference League. FC Twente menang 4-3 dalam duel ketat hingga babak perpanjangan waktu. Usai menyelesaikan musim 2024-2025, bek timnas Indonesia tersebut dapat pertanyaan soal masa depannya di NEC Nijmegen.
Sejatinya bek kiri skuad Garuda tersebut baru saja memperpanjang kontrak di NEC Nijmegen. Kontrak bek 27 tahun tersebut bertahan hingga 30 Juni 2028. Kelvin Verdong mengaku tak punya alasan untuk mengeluhkan kontraknya saat ini dengan pihak klub. Meski begitu, dirinya membuka peluang untuk hijrah ke klub lain. Tawaran gaji yang lebih besar jadi alasan untuk hijrah dari klubnya saat ini. Saya tidak punya alasan untuk mengeluh di sini dengan kontrak yang bagus, ujar Kelvin Verdong dilansir bolasport.com dari Om Rob GLD. Tetapi mungkin saya bisa mendapatkan banyak uang di tempat lain. Maka masuk akal jika Anda mengambil langkah seperti itu di usia saya. NEC juga siap untuk berpikir bersama. Mungkin kita berdua akan mendapatkan keuntungan darinya. Kami telah memperlakukan satu sama lain dengan baik selama bertahun-tahun. Dirinya mengaku siap hijrah dengan tawaran lebih bagus, dan pada akhirnya semua orang bisa dijual, kata Verdong. Jika Anda bermain bagus, klub-klub akan datang. Saat Anda masih muda, Anda bermain sepak bola karena Anda menyukainya. Nantinya, itu menjadi pekerjaan Anda dan Anda memandangnya secara berbeda. Mungkin orang-orang tidak suka mendengarnya. Karena mereka ingin Anda tetap di klub. Namun, mereka tidak akan membantu Anda menghasilkan uang, ujarnya. Apa masyarakat Indonesia setuju timnas Indonesia dan timnas Malaysia beda level? Apalagi, keduanya kini tampil di ajang yang berbeda kasta. Ini perdebatan antara penggemar sepak bola di kedua negara kembali memanas. Penyebabnya, ada wacana turnamen mini yang melibatkan Indonesia dan Malaysia pada September 2025. PSSI disebut akan mengundang Harimau Malaya dan timnas Lebanon untuk tampil di turnamen mini menghadapi timnas Indonesia. Ajang itu dihelat guna mengisi kekosongan jadwal pada FIFA Matchday. Kalender AFC menetapkan September 2025 sebagai kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bisa dibilang timnas Indonesia akan punya jadwal kosong sehingga harus mencari lawan. Munculnya nama timnas Malaysia langsung memunculkan perdebatan. Sebab, kualitas tim berkostum kuning itu disebut-sebut sudah berbeda jauh dengan timnas Indonesia. Terang saja, opini langsung dibalas tidak kalah pedas oleh warganet Indonesia. Mereka sepakat level kedua tim nasional tak bisa disamakan karena yang satu kini turun kasta. Hahaha, iyalah beda jauh level sama Malaysia. Timnas Indonesia sudah O2 Piala Dunia kalau Malaysia O2 jurang. Iya, benar sekali level Malaysia itu jauh sekali dengan Indonesia dan Lebanon, seharusnya level Malaysia itu dengan Bangladesh dan Brunei Darussalam, bukan dengan dua tim di atas. Betul, jauh level dengan Malaysia. Indonesia MAH level lawannya langganan Piala Dunia kayak Arab Saudi sama Jepang. Sementara kalian? Lawan Nepal saja susah, ya? Timnas Indonesia saat ini sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan, Timnas Malaysia tengah berjuang keras lolos kualifikasi Piala Asia 2027. Ula Romeni mengumbar janji manis kepada penggemar jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia ingin mempersembahkan 3 poin lagi. Skuad Garuda akan menghadapi Cina dan Timnas Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Dua laga tersebut merupakan lanjutan dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Mereka telah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan dan mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Romeni mengaku tak sabar menanti 2 pertandingan terdekat itu. Apalagi, salah satunya adalah partai kandang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia, kata Romeni dinukil dari Kita Garuda, Selasa, 6 Mei 2025. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi, tambah penyerang Oxford United itu. Lebih jauh, Romeni berjanji akan memberikan segalanya di 2 pertandingan mendatang. Pemain berusia 24 tahun itu percaya diri tim Merah Putih mempunyai motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, tegas Romeni. Adapun, Ula Romeni saat ini sudah membukukan 2 gol dari 2 pertandingan bersama Timnas Indonesia. Ex-FC Utrecht itu diharapkan mampu menjadi mesin gol lagi ketika skuad asuhan Patrick Kluivert bersua dengan Cina dan Jepang. Eliano Reijnders tampil apik sebagai bek kanan di laga NAC Breda versus PEC Zwolle dalam lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa tersenyum lebar. Duel NAC Breda versus PEC Zwolle itu digelar di Stadion RAT Verleg, Breda, Minggu 4 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Reijnders tampil sebagai bek kanan selama 90 menit.
Dari data Ice Core, Rejders mencatatkan 2 kali intersepsi dan sekali clearance. Ia tercatat 6 kali melakukan tackle, tetapi hanya sekali pelanggaran. Rejders cukup memanjakan rekan setimnya dalam urusan operan bola. Oleh dikarenakan, operannya itu tercatat memiliki akurasi 89,3%. Selain itu, pemain berusia 24 tahun tersebut sukses melakukan 3 umpan kunci. Rejders juga mencatatkan 2 kali unggul dalam duel udara dengan pemain. Adik dari Tijani Rejders itu mendapatkan rating penilaian tertinggi kedua di klubnya, yakni 7,7. Nilai tertinggi diraih oleh pemain gelandang, Younes Namli, yakni 7,9. Kemenangan itu membuat PEC Zwolle berada di posisi ke-14 dengan 34 poin. Mereka mencetak 8 kemenangan, 10 imbang, dan 13 kekalahan dalam laga terdekat. PEC Zwolle akan melawan Go Ahead Eagles. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Matiga Park Stadium pada 11 Mei 2025. Penampilan apik Rejders itu bisa bikin Kluivert tersenyum. Pasalnya, ia dapat memasang pesepak bola berdarah Maluku itu di bek kanan guna menggantikan Kevin Dix yang berpotensi absen saat melawan timnas Cina dan timnas Jepang. BFC Copenhagen itu diketahui cedera hingga akhir musim atau paling tidak pekan terakhir Mei 2025. Kebugaran Dix tentu dipertanyakan saat timnas Indonesia menjalani 2 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025.